Minimalisme Stoikisme Seni Melepaskan yang Tidak Perlu. Selamat datang di Radio Narasi, ruang di mana kita merenungkan hidup, mencari makna, dan belajar menjadi lebih bijaksana. Di sini, kita akan membahas filosofi, refleksi kehidupan, dan bagaimana kita bisa hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Jika kamu baru pertama kali di sini, selamat datang. Dan jika kamu sudah sering mendengarkan, terima kasih karena terus kembali. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu penuh, tapi di saat yang sama, tetap merasa ada sesuatu yang kurang? Lihat sekelilingmu. Mungkin kamar penuh dengan barang-barang yang dulunya kita pikir akan membuat kita bahagia, tapi sekarang hanya menumpuk, berdebu, dan jarang tersentuh. Kita punya daftar panjang impian yang ingin dicapai, tapi semakin kita mengejarnya, semakin kita merasa kelelahan. Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi di malam hari, tetap saja merasa sepi. Dunia modern terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman, lebih banyak validasi dari orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar membuat kita lebih bahagia? Atau justru kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di luar jangkauan, selalu menunggu di ujung, lebih banyak? Mungkin, yang kita butuhkan bukan lebih banyak, tapi lebih sedikit. Mungkin, kebahagiaan bukan tentang menambahkan, tapi tentang melepaskan. Dua filosofi kuno bisa membantu kita memahami ini: Stoikisme dan minimalisme. Minimalisme bukan hanya tentang hidup dengan sedikit barang, tapi tentang hidup dengan kesadaran. Memilih yang benar-benar esensial, dan menghilangkan distraksi yang tidak perlu. Sementara Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ketika keduanya digabungkan, kita belajar untuk hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih bebas dari beban yang sebenarnya tidak perlu kita pikul. Malam ini, kita akan membahas seni melepaskan. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip Stoikisme dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa hidup lebih tenang tanpa terbebani oleh keinginan yang tak ada habisnya? Jadi, duduk santai, ambil napas dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Apa itu minimalisme Stoikisme? Minimalisme dan Stoikisme adalah dua filosofi yang berasal dari tempat dan waktu yang berbeda, tetapi memiliki inti ajaran yang hampir sama. Hidup dengan sederhana, fokus pada yang esensial, dan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak penting. Minimalisme, seni hidup dengan kesadaran. Minimalisme sering disalahartikan sebagai hidup dengan sangat sedikit barang atau menjadi seseorang yang tidak membeli apapun. Padahal, minimalisme bukan hanya tentang jumlah barang yang kita miliki, tetapi tentang cara kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Di dunia modern, kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena tren, tekanan sosial, atau karena kita merasa kosong di dalam. Kita mengejar kesuksesan, jabatan tinggi, dan pengakuan dari orang lain tanpa benar-benar bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Minimalisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting dalam hidupku? Apakah semua yang kumiliki ini memberikan nilai atau hanya membebani? Jika aku melepaskan sebagian, apakah hidupku akan lebih ringan dan damai? Pada akhirnya, minimalisme adalah tentang kesadaran. Kesadaran dalam memilih apa yang kita beli, bagaimana kita menghabiskan waktu, dan dengan siapa kita berbagi hidup. Stoikisme mengendalikan yang bisa dikendalikan. Stoikisme adalah filosofi yang berasal dari Yunani kuno dan berkembang pesat di Roma melalui tokoh-tokoh besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini berpusat pada satu konsep utama: kita tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ada satu ajaran penting dalam Stoikisme yang disebut dichotomy of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan: sikap kita, cara berpikir kita, keputusan yang kita buat, dan bagaimana kita merespons situasi. Hal yang tidak bisa kita kendalikan: pendapat orang lain,
Hasil dari usaha kita, kejadian di luar dugaan, bahkan keberuntungan dan nasib. Banyak dari kita sering stres, cemas, atau kecewa karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali. Kita marah karena seseorang berkata buruk tentang kita sedih karena impian kita belum terwujud, kita kecewa karena dunia tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa semua itu sia-sia. Daripada menghabiskan energi untuk mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah, lebih baik kita belajar menerima, beradaptasi, dan tetap berjalan ke depan dengan kepala tegak. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati." Bagaimana minimalisme dan stoikisme saling melengkapi? Jika minimalisme membantu kita menyederhanakan hidup secara fisik dan mental, stoikisme membantu kita menyederhanakan cara berpikir. Minimalisme mengajarkan kita untuk melepaskan barang-barang dan komitmen yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan ekspektasi, kekhawatiran, dan keterikatan pada hal-hal yang di luar kendali. Ketika keduanya digabungkan, kita bisa hidup lebih tenang. Kita tidak lagi terobsesi dengan membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, atau mendapatkan validasi dari orang lain. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang ada di luar diri kita, tetapi dari ketenangan batin dan kepuasan dengan apa yang sudah kita miliki. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara menambahkan barang, pengalaman, kesuksesan. Tapi minimalisme dan stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali datang dari mengurangi distraksi, mengurangi beban, mengurangi keinginan yang tidak perlu. Pada akhirnya, hidup yang baik bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan yang kita miliki. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mulai melepaskan hal-hal yang tidak perlu dalam hidupmu? Kenapa kita sulit melepaskan? Meskipun kita tahu bahwa hidup sederhana dan melepaskan hal-hal yang tidak perlu bisa membawa ketenangan, kenyataannya, melepaskan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang membuat kita tetap terikat pada sesuatu, baik itu barang, hubungan, ambisi, atau bahkan kebiasaan yang tidak sehat. 3 faktor utama yang membuat kita sulit melepaskan adalah ketakutan kehilangan, tekanan sosial, dan kebiasaan konsumtif. 1. Ketakutan kehilangan, loss aversion. Salah satu alasan terbesar kita sulit melepaskan sesuatu adalah takut kehilangan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai loss aversion, sebuah kecenderungan di mana manusia lebih takut kehilangan sesuatu daripada senang mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya, kita menyimpan baju yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai karena merasa sayang jika dibuang. Kita bertahan dalam pekerjaan yang tidak membuat kita bahagia karena takut kehilangan kestabilan finansial. Meskipun ada peluang yang lebih baik di luar sana, kita mempertahankan hubungan yang toksik karena takut kesepian atau takut menyesal di kemudian hari. Kita sering berpikir bahwa melepaskan sesuatu berarti kehilangan. Padahal, dalam banyak kasus, melepaskan berarti memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Jika kita terus menggenggam sesuatu yang tidak lagi bermanfaat, bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang baru? Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu akan merasa tenang ketika kamu tidak lagi terikat pada sesuatu yang bisa diambil darimu." Ketika kita berani melepaskan, kita justru mendapatkan kebebasan. Kebebasan dari beban, dari kecemasan, dan dari keterikatan yang tidak sehat. 2. Tekanan sosial, ekspektasi orang lain. Sejak kecil, kita tumbuh dalam masyarakat yang penuh ekspektasi. Kita diajarkan bahwa sukses berarti memiliki banyak uang, rumah besar, mobil mewah, dan jabatan tinggi. Media sosial semakin memperkuat standar ini. Kita melihat orang lain membeli barang mahal, bepergian ke tempat eksotis, atau menjalani hidup yang tampak sempurna. Tanpa sadar, kita pun ikut-ikutan mengejar hal yang sama, bukan karena kita benar-benar menginginkannya, tetapi karena kita takut dianggap gagal jika tidak memilikinya. Contohnya, kita membeli gadget terbaru bukan karena membutuhkannya, tetapi karena takut dianggap ketinggalan zaman. Kita bekerja lembur terus-menerus bukan karena cinta pekerjaan itu, tetapi karena takut dinilai kurang ambisius. Kita terus menambah daftar pencapaian, bukan karena ingin, tetapi karena takut terlihat kurang sukses dibandingkan orang lain. Tekanan sosial ini seringkali membuat kita mempertahankan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan.
Kita sulit melepaskan karena kita tidak ingin terlihat berbeda atau dikritik oleh orang lain. Tapi jika kita terus hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, kapan kita akan mulai hidup untuk diri kita sendiri? Seneca pernah berkata, "Jika kamu ingin hidup dengan tenang, berhentilah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu." Minimalisme dan stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang dikatakan dunia luar. 3. Kebiasaan konsumtif. Rasa ketergantungan dunia modern dirancang untuk membuat kita sulit melepaskan. Setiap hari, kita dibombardir dengan iklan yang mengatakan bahwa kita membutuhkan lebih banyak barang agar bisa bahagia. Kita pun tanpa sadar masuk ke dalam lingkaran setan konsumsi. Kita melihat sesuatu yang menarik. Kita merasa membutuhkannya, kita membelinya dan merasa senang untuk sementara waktu. Rasa puas itu cepat hilang, lalu kita mencari barang lain untuk dibeli. Kebiasaan konsumtif ini bukan hanya tentang barang, tetapi juga berlaku dalam aspek lain. Kita mengumpulkan terlalu banyak informasi, padahal sebagian besar tidak bermanfaat. Kita terlalu banyak bekerja, padahal yang kita cari adalah keseimbangan. Kita terlalu banyak mengejar validasi dari orang lain, padahal yang kita butuhkan hanyalah menerima diri sendiri. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Melepaskan kebiasaan konsumtif bukan berarti kita berhenti menikmati hidup, tetapi kita belajar untuk menikmati secukupnya. Kita tetap bisa membeli sesuatu, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa itu benar-benar dibutuhkan dan bukan sekadar untuk memenuhi dorongan sesaat. Refleksi. Apakah kita siap melepaskan? Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang selama ini sulit aku lepaskan? Apakah itu benar-benar membuatku bahagia, atau hanya menjadi beban? Apakah aku mempertahankan sesuatu hanya karena takut kehilangan atau takut dinilai orang lain? Stoikisme dan minimalisme mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah benar-benar bebas jika kita masih terikat pada hal-hal yang tidak esensial. Hidup akan lebih ringan ketika kita belajar melepaskan. Jadi, sudah siapkah kita untuk mulai melepaskan? Prinsip stoik untuk melepaskan yang tidak perlu. Dalam stoikisme, ada beberapa prinsip utama yang bisa membantu kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup. 3 di antaranya yang paling relevan adalah dichotomy of control, memento mori, dan amor fati. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita bahwa banyak dari hal yang membuat kita stres dan terjebak sebenarnya berasal dari ketakutan yang tidak perlu. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diterima, atau takut hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dengan memahami dan menerapkan ketiga prinsip ini, kita bisa mulai melepaskan beban yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih ringan. 1. Dichotomy of control. Bedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Salah satu ajaran paling fundamental dalam stoikisme adalah dichotomy of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Menurut filsuf stoik Epictetus, hampir semua penderitaan kita berasal dari mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran, opini, dan cara kita merespons sesuatu, keputusan yang kita buat setiap hari, tindakan kita terhadap situasi yang terjadi. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Pendapat orang lain tentang kita. Hasil dari usaha yang kita lakukan, cuaca, ekonomi, atau kejadian yang terjadi di dunia. Banyak orang terjebak dalam kecemasan karena mereka berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan. Mereka khawatir dengan pendapat orang lain, takut gagal, atau stres karena keadaan dunia yang tidak sesuai harapan. Namun, jika kita mengikuti prinsip dichotomy of control, kita akan lebih mudah melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Kita tidak akan lagi membuang energi untuk sesuatu yang sia-sia. Marcus Aurelius pernah berkata, jika sesuatu berada di luar kendalimu, jangan biarkan itu mengendalikan dirimu. Ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya, kita mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Alih-alih khawatir tentang masa depan, kita bisa fokus melakukan yang terbaik saat ini. Latihan sederhana. Setiap kali merasa stres atau cemas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. 2. Memento mori. Ingat kematian agar fokus pada yang benar-benar penting. Memento mori adalah prinsip stoik yang mengingatkan kita bahwa suatu hari kita semua akan mati.
Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk membebaskan kita dari hal-hal yang tidak penting. Banyak dari kita menunda-nunda kebahagiaan. Kita berpikir, nanti saja aku bahagia setelah punya ini, atau aku akan menikmati hidup setelah sukses. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki waktu sebanyak yang kita kira. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu bisa mati kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Bagaimana memento mori membantu kita melepaskan? Kita berhenti memusingkan hal-hal kecil yang tidak penting. Kita lebih menghargai momen yang ada saat ini. Kita berhenti menunda kebahagiaan dan mulai hidup lebih penuh. Jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita tidak akan membuang energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita akan lebih mudah melepaskan kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain, lebih berani mengambil keputusan penting, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup. Latihan sederhana. Setiap pagi atau malam, tanyakan pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan tetap melakukan hal yang sama? 3. Amor fati, menerima hidup sebagaimana adanya. Amor fati berarti mencintai takdir. Ini adalah prinsip dalam Stoikisme yang mengajarkan kita untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, dengan sikap positif. Seringkali, kita sulit melepaskan karena kita menolak kenyataan. Kita ingin dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita berharap sesuatu tidak terjadi. Kita menyesali keputusan di masa lalu, tapi Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada gunanya melawan kenyataan. Sebaliknya, kita harus menerimanya dengan penuh penerimaan dan bahkan mencintainya. Filsuf Stoik Seneca berkata, "Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan. Sebaliknya, harapkan segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, dan hidupmu akan damai." Bagaimana amor fati membantu kita melepaskan? Kita berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita menerima kenyataan dan beradaptasi, bukan terus-menerus mengeluh. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan dan lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Orang yang menjalankan amor fati tidak akan mengatakan, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi mereka akan berkata, "Ini terjadi. Bagaimana aku bisa menghadapinya dengan baik?" Latihan sederhana. Setiap kali menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika aku memilih untuk menerima dan bahkan mencintai keadaan ini? Kesimpulan, hidup lebih ringan dengan prinsip stoik. Jika kita ingin melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kita bisa menggunakan 3 prinsip ini. Dichotomy of control, fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Memento mori, ingat bahwa waktu kita terbatas, jadi jangan buang energi untuk hal yang tidak penting. Amor fati, terima kenyataan dan jalani hidup dengan sepenuh hati. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa terbebani oleh ketakutan, ekspektasi orang lain, atau kekhawatiran yang tidak perlu. Hidup bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menikmati lebih banyak dengan lebih sedikit beban. Praktik minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Minimalisme bukan sekadar tren atau gaya hidup ekstrim yang mengharuskan kita hidup hanya dengan beberapa barang. Minimalisme adalah pola pikir, cara kita memilih apa yang benar-benar bernilai dalam hidup dan melepaskan yang tidak perlu. Jika kita ingin hidup lebih tenang dan bermakna, kita bisa mulai menerapkan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 aspek utama yang bisa kita praktikkan: melepaskan barang yang tidak diperlukan, mengurangi distraksi digital, dan lebih fokus pada relasi serta pengalaman dibandingkan benda satu. Melepas barang yang tidak diperlukan. Kita sering tidak menyadari bahwa banyaknya barang justru menciptakan stres. Lemari penuh dengan pakaian yang jarang dipakai, meja kerja berantakan, atau tumpukan barang di rumah yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Barang-barang ini bukan hanya menghabiskan ruang fisik, tetapi juga ruang mental. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang harus kita pikirkan dan rawat. Langkah sederhana untuk mulai melepaskan barang: gunakan aturan 1 tahun. Jika dalam 1 tahun terakhir kita tidak pernah menggunakan barang tersebut, kemungkinan besar kita tidak membutuhkannya. Gunakan metode Marie Kondo. Pegang setiap barang dan tanyakan, apakah ini masih memberi nilai atau kebahagiaan dalam hidupku? Jika tidak,
Lepaskan, sumbangkan atau jual barang yang tidak terpakai jika masih dalam kondisi baik, berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Minimalisasi kategori tertentu mulai dari pakaian, buku, peralatan dapur, atau koleksi yang jarang digunakan. Ketika kita mulai mengurangi barang, kita akan merasa lebih ringan. Rumah menjadi lebih rapi, pikiran lebih tenang, dan kita lebih mudah menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kekayaan sejati bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi menginginkan lebih sedikit." 2. Mengurangi distraksi digital. Konsumsi informasi berlebihan. Di era digital, kita sering kewalahan dengan begitu banyak informasi. Setiap hari, kita dihujani notifikasi, email, media sosial, dan berita yang tidak semuanya penting. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat kita terus-menerus terdistraksi. Kita sulit fokus, sulit menikmati momen saat ini, dan sering merasa cemas karena terlalu banyak informasi yang masuk. Cara mengurangi distraksi digital. Matikan notifikasi yang tidak penting. Tidak semua notifikasi perlu mendapat perhatian instan. Bersihkan media sosial. Unfollow akun yang tidak memberikan nilai atau hanya membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Gunakan waktu tanpa layar, screen free time. Misalnya, tidak membuka ponsel 1 jam sebelum tidur atau saat makan bersama. Keluarga, batasi konsumsi berita. Pilih 1 atau 2 sumber terpercaya, daripada membaca setiap berita yang muncul. Minimalisasi aplikasi. Hapus aplikasi yang jarang digunakan dan hanya mempertahankan yang benar-benar bermanfaat. Seneca pernah berkata, "Kita sering membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, lalu mengeluh bahwa hidup ini terlalu singkat." Ketika kita lebih sadar dalam menggunakan teknologi, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. 3. Fokus pada relasi. Pengalaman dibandingkan benda. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari memiliki barang-barang mewah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepuasan jangka panjang lebih banyak datang dari pengalaman dan hubungan sosial dibandingkan kepemilikan materi. Coba kita renungkan. Apakah kita lebih bahagia saat membeli gadget terbaru, atau saat menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat? Apakah kenangan terbaik dalam hidup kita berasal dari barang, atau dari pengalaman yang mendalam bersama orang lain? Cara memprioritaskan pengalaman hubungan. Luangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Teman hadir secara penuh saat bersama mereka, tanpa terganggu oleh ponsel atau pekerjaan. Investasikan uang untuk pengalaman, bukan barang. Alih-alih membeli barang mahal, gunakan untuk perjalanan, hobi, atau kegiatan yang memberikan kebahagiaan jangka panjang. Belajar menikmati momen kecil. Berjalan di alam, menikmati secangkir kopi dengan tenang, atau berbincang dengan seseorang tanpa tergesa-gesa. Kurangi membeli sesuatu hanya karena ingin mengisi kekosongan. Jika kita sering belanja hanya untuk merasa lebih baik, coba ganti dengan aktivitas yang lebih bermakna. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktumu mengejar benda-benda yang tidak akan bertahan lama." Hubungan dan kebijaksanaan adalah harta yang sejati. Kesimpulan, hidup lebih sederhana, hidup lebih tenang. Minimalisme dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang memiliki lebih banyak ruang, ruang fisik, mental, dan emosional. Dengan mulai melepaskan barang yang tidak diperlukan, mengurangi distraksi digital, dan lebih fokus pada relasi serta pengalaman, kita bisa menjalani hidup yang lebih ringan dan bermakna. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita menikmati apa yang sudah kita punya. Jadi, langkah mana yang akan kamu mulai hari ini? Sekarang, setelah kita membahas tentang stoikisme dan minimalisme, aku ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Apa yang sebenarnya penting dalam hidupmu? Apakah itu benar-benar benda-benda yang kita kumpulkan, atau justru ketenangan, kebebasan, dan makna dalam setiap momen yang kita jalani? Seneca pernah berkata, "It is not the man who has too little, but the man who travels more, that is poor." Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang terus merasa kuranglah yang sebenarnya miskin. Kadang kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus terus memiliki lebih banyak agar bisa bahagia. Tapi jika kita selalu merasa kurang, bukankah kita justru kehilangan esensi dari hidup itu sendiri? Minimalisme dan stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu, agar kita bisa lebih fokus pada yang benar-benar berharga. Sekarang, aku ingin tahu pendapatmu. Apa hal yang paling sulit untuk kamu lepaskan?
Atau mungkin kamu sudah mulai menjalani gaya hidup minimalis dan ingin berbagi pengalaman? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jika menurutmu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Radio Narasi supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang filosofi hidup, minimalisme, dan self-improvement. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.